Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuraini Hidayah Hasanah, SSI MSI. Saya dosen di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis, Stikes Bina Cipta Husada Purwokerto. Saya mulai mengajar sejak tahun 2018 dan mata kuliah yang saya ampu meliputi parasitologi 1, parasitologi 2, sitohistoteknologi, biologi sel, dan anatomi fisiologi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya tampilkan di sini adalah mata kuliah parasitologi 2. Mata kuliah parasitologi 2 adalah mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Terapan TLM dengan kode mata kuliah 4362. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 4 dengan besar SKS sebesar 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Untuk parasitologi 2 ini, saya tim teaching bersama rekan saya, Pak Freddy Agamonanza. Mata kuliah ini membahas secara komprehensif mengenai parasitologi medis yang mencakup morfologi, siklus hidup, epidemiologi, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pemeriksaan laboratorium mencakup nematoda, trematoda, dan kestoda. Selain itu, di sini juga akan dipelajari mengenai teknik pemeriksaan parasit kuantitatif dan molekuler, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan, verifikasi, dan validasi hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu, akan dipelajari juga mengenai penanganan limbah pemeriksaan di laboratorium parasitologi dan juga pemanfaatan bahan alam dalam penelitian health. Capaian pembelajaran lulusan program studi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, CPL tersebut diturunkan menjadi CPMK sebagai berikut. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan, melakukan pemeriksaan, dan mengidentifikasi parasit filum Nematelmintes kelompok nematoda. Selanjutnya, pada CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan, melakukan pemeriksaan, dan mengidentifikasi parasit filum Platyhelminthes kelompok trematoda. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan penanganan limbah laboratorium parasitologi. Selanjutnya, CPMK 4, mahasiswa mampu menjelaskan, melakukan pemeriksaan, dan mengidentifikasi parasit filum Platyhelminthes kelompok kestoda. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan perhitungan parasit kuantitatif. CPMK 6, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pemeriksaan molekuler parasit. Kemudian di CPMK 7, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pemeriksaan parasit, verifikasi dan validasi pemeriksaan parasit. CPMK 8, mahasiswa mampu memanfaatkan bahan alam untuk pemeriksaan ilmu. Dari 8 CPMK tersebut, selanjutnya diturunkan menjadi beberapa bahan kajian yang didistribusikan dalam 14 kali pertemuan materi, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS yang ditempuh selama 16 minggu. Metode pembelajaran akan disampaikan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi kepada mahasiswa yang dilakukan melalui ceramah, kemudian problem-based learning, semuanya mengarah pada student-centered learning. Kemudian untuk interaction, ini adalah bentuk komunikasi dua arah antara dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa sendiri. Dan di sini dilakukan melalui tanya jawab interaktif dengan pendekatan student-centered learning juga. Dan kita memfasilitasi adanya e-kampus ya sebagai sarana untuk diskusi juga di luar pembelajaran jika mahasiswa menghendaki tanya jawab bisa disampaikan di e-kampus tersebut. Untuk assessment dilakukan secara formatif melalui kuis, diskusi dan umpan balik saat proses belajar, serta sumatif melalui ujian akhir, tugas, dan laporan praktikum. Sistem penilaian mata kuliah terdiri dari teori sebesar 40% yang di breakdown menjadi kehadiran sebanyak 5%, tugas
kuis dan keaktifan sebesar 25%, UTS dan UAS masing-masing sebesar 35%. Selanjutnya untuk nilai praktikum sebesar 60% di breakdown menjadi pretest dan posttest 10%, laporan 30%, kehadiran 30%, dan keaktifan sebesar 30%. Berikut ini contoh pembelajaran di kelas dan di laboratorium untuk mata kuliah parasitologi 2 sesuai RPS. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir tepat waktu ya. Sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awali dengan doa bersama terlebih dahulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke teman-teman, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah makan semua? Sudah. Ya, ini jam siang ya, biasanya saya kebagiannya jam siang, jadi mungkin sedikit mengantuk ya. Saya harap hari ini teman-teman bersemangat ya, karena memang sudah liburan ya, dan saya sampaikan selamat pada teman-teman sudah masuk di semester 4 ya. Di semester 3 kemarin teman-teman sudah bertemu dengan saya untuk mata kuliah parasitologi 1, dan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang parasitologi 2 ya. Sebelumnya saya ingin merefresh kembali. Masih ingatkah tentang spesies-spesies parasit yang sudah kita pelajari di parasitologi 1? Mungkin siapa yang masih ingat? Acungkan. Mbak Uut ya, bagaimana Mbak Uut? Entamoeba histolytica. Ya, Entamoeba histolytica itu parasit di organ apa ya? Di organ Usus. Wah, ya, pintar ya. Kemudian mungkin ada yang ingat spesies yang lain? Mbak Rifa? Mbak Irza? Mbak Kinan? Ya? Malaria. Malaria nama penyakitnya ya. Agentnya apa agentnya? Penyebab penyakitnya apa? Nyamuk. Itu vektornya ya. Untuk agentnya itu ada Plasmodium. Ada 4 jenis yang paling terkenal ya. Sekarang sih udah tambah jadi 5 ya. Falciparum, Vivax, Malariae, Ovale ya. Baik, saya akan masuk ke materi parasitologi 2. Jadi parasitologi 2 ini nanti kita akan fokus ya membahas helmin ya. Helmin itu cacing-cacingan ya. Ada kelompok nematoda, trematoda, dan kestoda ya. Jadi nematoda sendiri nanti dibagi, ada nematoda yang hidupnya atau predileksinya itu di usus, ada yang di darah dan jaringan. Capaian pembelajaran untuk pertemuan pertama ini yaitu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan kembali mengenai morfologi, siklus hidup, epidemiologi, ya, pemberantasan dan pencegahan penyakit yang disebabkan oleh nematoda usus, serta mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan dan mengidentifikasi nematoda usus. Ya, sebelumnya silahkan mengisi QR untuk presensi terlebih dahulu. Oke, lanjut. Nah, ada gambar seperti ini nih. Gambar apa ya? Ini gambar apa teman-teman? Usus ya? Usus. Nah, ini ada si nematoda ini ya. Dia hidup di, ini namanya apa? Bagian usus yang lubangnya ya, lumen ya namanya ya. Nah, ini mukosanya, lapisan paling dekat dengan lumen ini namanya mukosa. Nah, si Ascaris lubricoides atau salah satu nematoda usus ini hidupnya di sini habitatnya. Ya. Mungkin, nah anak kecil ini lagi bayangin, itu makanan apa ya gitu ya. Padahal ada yang suka ya makan usus ya, usus ayam. Ada usus sapi ya, usus sapi iso ya namanya ya. Oke, mungkin pernah melihat atau mungkin bahkan pernah mengalami dulu, zaman dulu ya, ada orang yang BAB-nya itu bisa mengeluarkan cacing dewasa. Mungkin pernah lihat? Tidak ya, tidak pernah ya. Ya, tapi beberapa kasus ya, cacing dewasa itu memang bisa keluar bersama feses. Untuk pengobatan di zaman dahulu ya, itu cacingnya keluar masih bentuk utuh ya. Nah, kalau sekarang dengan Pirantel pamor itu sudah dihancurkan ya, jadi tidak bentuk cacing utuh keluar. Ya, nematoda usus kita kelompokkan ada kelompok STH dan non STH ya. STH itu singkatan dari soil transmit helmin ya. Kenapa dia disebut STH?
Mbak Ut? Karena sekolah obatnya dikeluarkan pertama. Ya. Jadi siklus hidupnya itu melalui perantara tanah ya. Nah, ada 4 spesies utama ya, yaitu Ascaris lumbricoides, kemudian Trichuris ticura, kemudian ada cacing tambang yang spesiesnya adalah Necator americanus dan Ankylosoma duodenal. Kemudian ada juga satu kelompok yang non STH. Jadi dia adalah nematoda usus tetapi untuk siklus hidupnya dia tidak melalui perantara tanah. Ya. Itu spesiesnya ada mungkin pernah juga dulu mengalami waktu kecil ya, cacing kremi ya, Enterobius vermicularis. Oke, akan kita bahas fokus ke Ascaris lumbricoides dulu ya. Ya, ini merupakan nematoda usus terbesar ya, dan sering disebut dengan nama istilahnya di Indonesia adalah cacing gelang atau cacing gilik ya. Hospes definitifnya hanyalah manusia ya, dia tidak melalui hospes perantara seperti yang sudah dipelajari di parasitologi 1, mungkin beberapa spesies dia bahkan sampai ada 2 hospes perantara ya. Nah, kalau Ascaris ini langsung hanya 1 hospes definitif yaitu manusia. Ya. Oke. Nama penyakitnya sesuai namanya ya, Ascariasis, dan predileksinya ada di tadi lumen usus. Ya. Bagian usus yang terinfeksi itu biasanya usus halus bagian jejenom. Jadi usus halus kan dibagi ya, yang paling dekat dengan lambung ada duodenum, kemudian jejenom, kemudian ileum. Nah ini di jejenom, di bagian mukosa. Kemudian bentuk infektifnya adalah telur infektif yang tertelan ya, melalui rute oral. Dan untuk penularannya tadi per oral ya, dan tersebar secara kosmopolit, artinya dia itu dijumpai di mana-mana terutama di negara beriklim tropis dan subtropis ya. Kematian jarang terjadi kecuali ada penyumbatan di ususnya karena infestasi parasit yang sangat padat. Nah, ini adalah morfologi dari telur Ascaris lumbricoides ya. Ada telur fertil, telur infertil, dan telur decorticated ya. Telur fertil ya, artinya dia itu telur yang dibuahi ya. Fertil itu dibuahi. Jadi keluar bersama feses. Bentuk telur fertil ini dia memiliki 4 lapisan ya, yaitu lapisan albuminoid, lapisan hialin, lapisan vitelin, dan yang tengah itu adalah morulanya. Bentuknya bulat lonjong berwarna kecoklatan ya, ukurannya sekitar 45 sampai dengan 70 mikron dengan lebar 35 sampai dengan 50 mikron. Kemudian ini yang sebelahnya ada telur infertil, dia berwarnanya coklat, bentuknya lonjong agak panjang dan ini sering seperti kotoran ya. Kemudian yang terakhir telur decorticated ini biasanya dijumpai di laboratorium ya, sehingga dia ini kehilangan lapisan albumin dan juga di sini dia hanya punya 2 lapisan yaitu hialin dan vitelin saja. Cacing dewasanya ya, ini bisa dibedakan jantan dan betina, mana yang jantan ini lebih langsing, ujungnya melengkung, sedangkan yang betina dia lebih gemuk ya, ujungnya lurus. Dan tubuhnya itu tertutup kutikula halus ya, ini untuk perlindungan dari imunitas hospes ya, dan berwarna putih kekuningan cacingnya. Nah, siklus hidupnya dimulai dari ya, awalnya dia mungkin telur keluar bersama feses ya. Telur keluar bersama feses bisa bentuk fertil dan infertil. Yang infertil ini dia tidak akan tumbuh lebih lanjut, tidak akan berkembang lebih lanjut. Tapi yang telur fertil nanti dia akan bagian morulanya dia akan membelah sehingga berisi larva, dan ketika telur yang berisi larva ini tertelan oleh manusia, maka nanti dia akan sampai ke duodenum, menginvasi mukosa intestin dan akan diangkut melalui portal dari usus halus nanti ke pembuluh darah sampai ke paru-paru ya. Di paru-paru larva akan matang selama 10 sampai dengan 14 hari dan akan melakukan penetrasi ke dinding alveolar. Ya. Nanti akan naik ke batang bronkial, kemudian ketika individu tersebut batuk ya, karena mungkin gatal gitu ya, mengganjal, akhirnya nanti masuk ke saluran tenggorokan. Ya, dari tenggorokan nanti masuk sampai ke usus halus, selanjutnya berkembang menjadi cacing dewasa ya, dan telurnya akan keluar bersama feses penderita. Epidemiologinya untuk Ascariasis ini ya, prevalensi tinggi di negara berkembang dengan jumlah individu yang terinfeksi ini dilaporkan masih cukup tinggi ya. Kenapa ya? Kenapa di negara berkembang ya? Kenapa tidak di negara maju?
Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Dari tingkat kehigienisan masyarakatnya masih kurang. Oke, ya terima kasih Mbak Ut. Mungkin bisa dikaitkan juga ya dengan kondisi sosioekonominya ya. Sosioekonomi artinya di negara berkembang mungkin tingkat pendapatan masyarakat yang masih menengah ke bawah, kurang memperhatikan kebersihan ya. BAB masih di sembarang tempat karena memang tidak tersedianya jamban di rumah-rumah. Sehingga untuk siklus hidup dari si parasit ini belum bisa diputus begitu ya. Untuk pencegahan dan pemberantasannya, kita bisa menerapkan PHBS ya, cuci tangan sebelum makan, mencuci buah dan sayuran yang akan kita konsumsi dengan bersih ya, kemudian menghindari BAB sembarangan, perhatikan sanitasi lingkungan ya, dan juga program pemerintah ya untuk pemberian obat cacing massal di sekolah-sekolah dasar ya, dan TK itu juga diperlukan. Nah, untuk diagnosis askariasis dapat ditegakkan yang pertama melalui pemeriksaan gejala klinis dan yang kedua melalui pemeriksaan laboratorium ya. Gejala klinis penderita akan berbeda-beda ya, dipengaruhi oleh jumlah cacing yang menginfeksi atau menginvestasi, kemudian dari imunitas si hospes dan juga tahapan siklus hidup dari cacing itu sendiri di tubuh manusia ya, dia di fase paru-paru atau di fase intestinal gitu. Kalau fase paru-paru atau fase migrasi larva mungkin penderitanya bergejala batuk ya, terus sesak nafas. Tapi kalau di usus ya, pada jumlah investasi yang ringan sampai dengan sedang itu bisa saja asimptomatis atau tak bergejala ya. Mungkin gangguan pencernaan ringan ya, mual, kemudian letih ya, lemas, berat badan sulit naik, nafsu makan menurun ya, itu bisa menjadi gejala klinis untuk infeksi ringan. Jangan untuk infeksi berat ya, pasien itu bisa mengalami sumbatan pada usus ya, perut membesar ya, distensi abdomen, malnutrisi dan anemia sekunder. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium ya, ditegakkan diagnosa askariasis ini melalui pemeriksaan dari sampel feses pasien. Dalam pemeriksaan sampel feses bisa ditemukan telur ataupun cacing dewasa. Kemudian pada pemeriksaan darah atau pemeriksaan penunjang ini juga menunjukkan eosinofili ya. Eosinofili berarti kadar eosinofilnya meningkat ya, di atas 500 mikrolit, di atas 500 sel per mikrolit. Kemudian pada kasus berat juga bisa ditemukan muntahan dari penderita yang berisi cacing dewasa. Untuk pemeriksaan dan identifikasi nematoda usus di laboratorium itu kita bisa gunakan 3 teknik atau 3 metode, yaitu metode natif, flotasi, dan sedimentasi. Ya. Metode natif ini murah, cepat, ya, sederhana, ya, dan masih banyak dilakukan di fasiankes. Untuk metode flotasi dan sedimentasi itu dilakukan berdasarkan prinsip perbedaan berat jenis ya. Jadi untuk flotasi itu sendiri akan bisa melihat adanya parasit karena berat jenis parasit telur parasitnya itu lebih ringan dibanding berat jenis dari media atau larutan yang digunakan. Sedangkan teknik sedimentasi didasarkan pada prinsip bahwa parasit dengan berat jenis yang lebih berat dibanding larutan itu akan mengendap di dasar permukaan. Ya. Baik. Nah, untuk perkuliahan di siang hari ini, teman-teman bisa mengisi atau mengkonekkan ya ke menti.com atau scan QR yang ada di layar. Saya lihat evaluasinya ya. Nah, pertanyaan nomor 1. Sinol. Coba. Apa nama spesies nematoda usus terbesar? Ascaris ya. Oke. Oh, betul semua. Ini. Infeksi nematoda usus terjadi melalui rute apa? Next. Oral fekal ya jawabnya ya. 100%. Sudah mengisi semua. Berarti mudah dipahami ya. Ya, yang ketiga, diagnosa askariasis dapat ditegakkan melalui pemeriksaan apa? Wah, ada yang urin ya.
feses. Ya, oke. Satu orang menjawab urin. Oke, ya, nggak apa-apa. Yang betul feses ya jawabannya ya. Oke. Baik, untuk evaluasinya saya cukupkan. Kemudian kita akan melanjutkan pertemuan di kegiatan praktikum. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan mungkin sebelum kita akhiri perkuliahan di siang hari ini? Silahkan, saya berikan ya, Mbak Kina. Misalnya, mengapa telur asnaris betina lebih besar dari yang jantan? Betina lebih gemuk ya dibanding jantan. Kenapa ya? Mungkin teman-teman pernah membayangkan kalau betina itu dia bertelur, sekali bertelur itu sampai 200.000 ya untuk Ascaris lumbricoides. Jadi memang dia badannya besar karena memang ada ruangan yang diperlukan untuk menyimpan telur ya, dan setiap memproduksi itu banyak. Begitu ya. Cukup untuk hari ini. Baik. Kita bertemu lagi di kegiatan praktikum, ya. Terima kasih untuk perhatiannya di siang hari ini. Kita tutup perkuliahan siang hari ini dengan doa bersama. Doa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, selamat siang teman-teman. Siang, Bu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum untuk pemeriksaan nematoda usus dan juga identifikasinya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai 3 metode yang bisa digunakan untuk pemeriksaan nematoda usus ya. Yang pertama adalah metode natif, kemudian flotasi dan sedimentasi ya. Untuk metode natif itu sangat sederhana ya, cepat dan mudah dilakukan karena kita hanya perlu mengambil satu pucuk aja ya nanti ya. Satu pucuk lidi kita letakkan di objek gelas, kemudian kita beri pewarna bisa menggunakan eosin atau lugol, nanti kita mencoba dua-duanya. Kemudian dihomogenkan, setelah itu ditutup dengan cover glass dan nanti kita amati di bawah mikroskop ya. Sedangkan untuk metode flotasi ya, pengapungan ini nanti kita menyiapkan 1 gram feses itu kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tambahkan NaCl jenuh, kita homogenkan terlebih dahulu sebelum diisi sampai penuh ya. Setelah homogen kita penuhi sampai dengan membentuk cembungan ya. Setelah cembung kita tutup dengan cover glass, kita diamkan ya kurang lebih 10 sampai dengan 15 menit. Nah, setelah 15 menit kita angkat cover glass itu dengan hati-hati, posisi tegak lurus ya, jangan miring ya. Nanti setelah itu langsung ditempelkan di objek glass. Sedangkan yang metode sedimentasi dilakukan dengan cara mengambil sekitar 2-3 gram sampel feses, kemudian diletakkan di tabung reaksi, tambahkan air keran sedikit, kita homogenkan terlebih dahulu, kemudian kita tambahkan lagi, ini menggunakan air keran saja ya. Kalau tadi yang flotasi kita gunakan NaCl jenuh ya, sedangkan yang untuk sedimentasi ini kita gunakan air keran saja. Kemudian tambahkan air keran tadi hingga mencapai 10 kali tinggi semula. Disaring, nah hasil saringan masukkan ke tabung sentrifuge. Ingat ya, tabung sentrifuge tidak boleh diisi terlalu penuh karena nanti akan diputar ya. Kemudian kita sentrifuge selama dengan kecepatan 1500 rpm selama 2 menit ya. Kemudian setelah selesai, supernatan dibuang dan kita ambil endapan, tapi kalau ternyata itu masih keruh, kita bisa ulang prosedur tersebut sampai dengan jernih endapannya ya. Nanti kita akan mengambil endapan dengan pipet, diteteskan ke objek gelas. Kemudian kita tutup dengan cover glass dan diamati di bawah mikroskop. Gitu nggih untuk cara kerjanya. Nah, sekarang ada kasus ya. Seorang pekerja batu bata mengeluh sering sakit perut dan mengalami diare ringan, badan lemas. Dan pada pemeriksaan fisik dokter menemukan perut yang agak membuncit dan suara peristaltik pada usus yang meningkat ya. Orang tersebut juga tampak kurus dan pucat dan dokter meminta kepada Anda untuk melakukan pemeriksaan tinja dengan cara yang singkat, cepat, dan mudah. Ya. Bagaimana Anda melakukan prosedur pemeriksaan tersebut? Kita mau pilih pakai metode apa ini? Natif ya, karena sudah ada kata kuncinya. Ya, singkat, cepat, dan mudah. Baik, sekarang kita mulai praktek dan ini saya memberikan contoh, nanti dilanjutkan teman-teman kerja mandiri ya. Baik, kita mulai ya. Ini kita ambil sampel fesesnya.
Kita teteskan di sebelah kiri 1 tetes, sebelah kanan sebanyak 1 tetes. Kemudian kita beri warna LC. Dan yang sebelah kanan itu, oke, nanti akan kita bandingkan hasilnya. Oke, ya. Setelah ini nanti amati di bawah mikroskop ya. Perbesaran berapa ya untuk mengamati telur cacing? 100 dan 400. 100 dan 400. 10 kali 10 dan 40 kali 10 gitu ya. Oke, kita cari dulu di lapang pandang 10. Nanti untuk memperbesar dan memperjelas morfologi kita bisa dengan perbesaran 40 kali. Sudah lancar semua ya pakai mikroskop ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini berarti teman-teman nanti mencoba seperti ini deh. Masing-masing silahkan dicoba. Sekarang kita lihat dulu hasil ini di bawah mikroskop. Nah ya, ini ya. Silakan bisa dilihat bagaimana perbedaannya yang diwarnai dengan eosin dan lukol. Silakan masing-masing sambil mencoba mempraktekkan pemeriksaan hematologi metode natif. Teman-teman, hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan praktikum yang pertama. Untuk metode natif, tadi kita menggunakan pewarna eosin dan lukol. Bagaimana evaluasi hasil pewarnaan ini menurut teman-teman? Mewarnai dengan baik. Mewarnai dengan baik, baik eosin maupun lukol ya, kedua-duanya baik. Namun warna yang dimunculkan itu berbeda ya. Untuk eosin lebih ke merah, sedangkan lukol mewarnai lapisan telur askaris tadi warna kuning gitu ya. Dan lapisan mana yang ditembus dari struktur telur askaris itu? Yang ditembus albumin, kemudian hyaline ya. Jadi zat warnanya memenuhi bagian hyaline. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Ibu izin bertanya, apakah bisa memakai pewarna lain selain eosin dan lukol? Baik, pertanyaan yang baik ya. Eosin dan lukol itu hanya pilihan sebetulnya ya. Sekarang juga dikembangkan pewarna alami ya, ada ekstrak rimbang kunyit, ekstrak daun jati. Itu juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa itu bisa dijadikan pewarna alternatif. Jadi intinya pewarna itu kan mendiferensiasi ya, membedakan mana yang telur, mana yang seresah atau sampah begitu. Jadi akan membantu kita dalam mengidentifikasi mana sih yang benar-benar telur cacing tersebut. Kemudian mungkin pewarna seperti hematoksilin eosin, kristal violet itu juga bisa digunakan. Cuma warna yang dihasilkan akan berbeda, yaitu mungkin keunguan seperti itu. Jadi banyak pilihan warna ini sebetulnya hanya membantu kita mempermudah dalam identifikasi. Oke, cukup untuk hari ini ya.